Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kita akan sama-sama belajar mengolah data untuk kebutuhan analisis data kita gitu. Tetapi permasalahannya data yang keluar dari suatu aplikasi itu bentuknya seperti ini. Saya kira ini tampilan yang tidak asing ya untuk teman-teman semuanya gitu. Nah, permasalahannya kalau datanya seperti ini enak dibaca, enak dilihat begitu ya. Karena sudah rapi begini, tinggal cetak. Tetapi untuk komputer menganalisis data seperti ini, dia akan mengalami kesulitan. Karena syaratnya untuk data bisa diolah oleh komputer itu salah satunya adalah tidak ada sel yang kosong. Sedangkan kalau di sini kita lihat ya, sel yang kosong. Nah, sel baris kosong ini mengganggu untuk analisis data. Ya, bisa juga kita uji dengan seperti ini. Kita lakukan filter seperti ini, kemudian kita pilih yang data yang kosong kita hilangkan, maka baris birunya atau yang terfilter hanya sampai di baris 32. Kenapa demikian? Karena di baris selanjutnya ini ada baris yang kosong, dia nggak bisa membaca untuk melanjutkan ke data ke bawahnya. Begitu. Nah, kemudian kita kalau dapat data seperti ini bisa kita tampilannya ya supaya judulnya nggak ikut bergeser kalau misalnya kita tarik ke bawah ya. Kita pakai view split. Tuh. Kemudian biar data ini bisa diolah, kita klik di sini. Kita akan belajar sama-sama untuk olah data kali ini menggunakan pivot sederhana ya. Setelah kita klik semuanya, kemudian kita hilangkan mergernya seperti ini. Ya, akan lebih baik lagi kalau ini dalam format general semua begini. Ya, akan lebih mudah. Kemudian kita akan buat satu kolom bantu, silahkan diisi untuk kolom bantu ini karakter bebas gitu ya, yang penting ada karakternya. Kemudian sampai di paling bawah kita isikan, kemudian kita akan filter untuk menghilangkan data yang kosong atau baris yang kosong begitu. Nah, seperti ini sudah tidak ada tidak ada datanya, kita hapus saja, kemudian kita kembalikan seperti semula. Nah, ini kalau kita pencet Ctrl Shift panah ke bawah, kita akan langsung ketemu baris yang terakhir, itu artinya tidak ada baris yang kosong begitu. Nah, tetapi sel ini kosong, kita bisa copy saja dari atasnya seperti ini, baru kemudian kita lakukan olah data ya. Kita blok data yang ingin kita olah, kemudian insert pivot tabel. Oke, range-nya sudah terpilih, lakukan atau tampilkan di lembar kerja yang baru, maka kita akan punya seperti ini. Kemudian masukkan jenis nama barang, ya. Kemudian masukkan harga. Dalam hal ini kita ingin melihat ada berapa varian harga untuk satu barang yang sama, gitu ya. Nah, kemudian values-nya mungkin bisa kita ingin tahu berapa jumlah akhirnya, gitu ya. Kalau di sini tidak sum, teman-teman bisa klik di sini, kemudian pilih value field setting, teman-teman pilih apakah raratanya kah ataukah count. Dalam hal ini kita ingin melihat jumlah, maka pakai yang sum. Oke, nah tampilannya seperti ini sebenarnya sudah bisa langsung dianalisis ya. Dianalisis, misalkan ini kita split biar judulnya nggak pindah ke bawah. Nah, ini ada 2 varian harga gitu ya. Kemudian ini ada 3 varian harga, kemudian ini ada 3 varian harga, begitu, dan seterusnya bisa kita lihat. Kemudian tampilannya bisa kita kelola juga, bisa teman-teman lihat di desain, kemudian di report layout, ini teman-teman bisa seperti ini. Jadi di kolom yang berbeda harga dan nama barang itu ada di kolom yang berbeda. Kemudian apakah akan ditampilkan totalnya di bagian bawah sini atau tidak begitu ya. Itu teman-teman juga bisa kelola di sini di subtotal. Begini maka dia nggak akan tampil subtotalnya. Dalam hal ini nggak perlu tampil ya karena kita sebenarnya cuma ingin lihat ada berapa varian harga begitu. Misalnya ini kalau kita ke bawah, nah apa ya, nah ini varian harganya ada 3 gitu ya, ini banyak sekali varian harganya gitu. Kemudian oh ini simpang sekali ya, ada yang harganya Rp1.000, ini ada yang harganya Rp4.000.000. Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian kita gitu. Sama satu lagi teman-teman,
kita juga bisa lakukan di sini pakai insert slicer. Ya, misalnya kita ingin tahu yang harganya Rp1 apa saja. Ya, kita klik kemudian sorry saya hapus dulu ya biar kita kembali ke baris yang atas gitu. Baris yang atas ini kita option insert, kita cari harganya. Nah, yang harganya Rp1 apa aja? Nah, oh ternyata ini yang harganya Rp1. Ini yang perlu kita koreksi ya, maksudnya di selanjutnya kalau yang ini data sudah terlapor ya sudah, tetapi untuk selanjutnya kita mesti lakukan survei harga atau mencari data harga yang sebenarnya berapa begitu. Atau bisa juga kita insert slicernya kita tambahkan di sini kita ingin tahu dari jenis nama barang ya. Misalnya kayak tadi gitu ya. Misalnya apa tadi? Lampu ya. Lampu LED 10 watt. Nah, ini ada harganya yang simpang begitu. Atau bisa juga dari jumlahnya gitu ya. Misalnya stok akhirnya ini berarti jumlahnya yang jumlahnya 0 apa saja sih? Nah, ini yang jumlahnya 0. Nah, ini perlu kita apakah kita perlu pengadaan atau tidak gitu dan seterusnya. Itu analisis sederhana di sini. Kemudian tampilannya juga bisa kita ubah ya, misalkan ini untuk laporannya untuk versi cetaknya, jadi ini nggak usah ditampilkan rinciannya, misalkan begitu, kita bisa pergi ke desain, kemudian di sini laporannya kita bisa pilih apakah akan diulang nama barangnya seperti ini, ataukah tidak diulang, apakah setiap jenis barang akan dipisahkan dengan satu baris kosong, ataukah tidak begitu. Kemudian apakah ditampilkan subtotalnya di bagian bawah ya, ataukah tidak usah, ataukah ditampilkan di bagian atas begitu ya. Nah, itu bisa teman-teman pilih juga begitu. Nanti tinggal sesuai kebutuhan teman-teman saja. Aplikasinya di dalam pekerjaan kita, misalkan ada satu nama barang, nama obat, tetapi nomor batch-nya berbeda, kemudian ada data harganya beda, ED-nya beda. Nah, itu bisa kita kelola, kemudian nanti bisa kita tampilkan menggunakan pivot seperti ini, jadi lebih mudah. Jadi misalnya obat A, kemudian ada berapa batch yang kita kelola ya, bisa kita lihat di sini. Nanti dia akan tampil berapa batch-nya itu. Teman-teman bisa coba sendiri atau nanti kapan-kapan kita bisa coba dengan data obat ya. Kalau ini data warung mungkin kurang bisa menggambarkan, tetapi intinya supaya saya juga tidak terlalu menyalahi aturan untuk menampilkan data-data yang memang tidak boleh ditampilkan. Tapi prinsipnya adalah ini bisa diaplikasikan untuk pekerjaan kita dan saya kira sangat sangat penting juga untuk kita bisa mengelola data dari laporan yang otomatis sudah terunduh atau terekspor dari suatu aplikasi. Itu saya kira teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Mari kita belajar bersama untuk menyajikan data-data yang lebih baik dan merencanakan yang lebih sesuai kebutuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.